One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Math People semuanya? Gimana moodnya hari ini? Math mood nggak? Salam Math mood dulu buat kita semua ya. Hari ini kita akan bahas perihal logika matematika. Siapa yang suka melogika? Siapa yang mengkorelasikan antara logika dengan matematika? One, two, three, come on. Logika atau logos itu intinya adalah hasil pertimbangan dari akal atau pikiran kita kan. Nah, dimana logika itu secara sistematis bisa diartikan bahwa kita melakukan analisis terhadap sesuatu dengan dasar nilai-nilai kebenaran. Kebayang ya? Itu inti dari logika. Nah, kemudian kalau misalnya logika matematika, ya udah berarti dia merupakan salah satu dari ilmu matematika yang sebenarnya itu banyak diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, di mana pertimbangannya itu adalah nilai-nilai atau hukum-hukum di matematika. Nah, yang perlu banget kalian tahu tentang logika matematika, ini ada beberapa istilah yang harus kalian kenal dulu. Banyak banget istilah di logika matematika ini. Kalau misalnya yang udah pernah belajar di SMA pasti inget dong, ada yang namanya pernyataan, kemudian negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi, pernyataan yang ekuivalen, kemudian ada penarikan kesimpulan. Oke, nggak usah lama-lama, kita lanjut aja untuk langsung membahas tentang logika matematika. Oke, jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya dulu, Math People. Nah, yang pertama yang perlu kalian tahu tentang logika matematika itu adalah pernyataan. Pernyataan ini sama nggak sih Kak dengan pernyataan yang sering kita pakai bahasanya? Intinya sih sama aja. Jadi kalau misalnya kalian punya kalimat, di mana kalimat itu ada nilai benar atau salahnya, tetapi dia itu tidak bisa benar atau salah sekaligus. Kebayang ya? Jadi kalau yang namanya pernyataan itu pokoknya udah pasti benar atau salah, udah itu aja. Ya, kalau misalnya dia di tengah-tengah Kak, gimana? Berarti dia itu bukan termasuk pernyataan. Nah, untuk pernyataan sendiri, Math People, ini dibagi dua lagi. Jadi, pernyataan tertutup dan ada satu lagi pernyataan terbuka dong, pasti, ya nggak? Kalau yang pernyataan tertutup, ya, itu sudah jelas bahwa dia itu bisa dipastikan dia itu benar atau salah, udah itu aja. Nah, tapi kalau misalnya kalimat terbuka itu tuh masih kayak dia 50-50 gitu loh. Ini tuh benar atau salah sih gitu. Contohnya kayak apa tuh Kak? Yang kalimat tertutup. Nah, yang kalimat tertutup kan tadi ada dua ya, ada bisa benar atau bisa salah kan? Misalnya Kakak bikin 2 kali 3 sama dengan 6. Bener gak? Bener. Berarti kalimat yang tadi Kakak bikin itu termasuk pernyataan karena dia itu bisa ditentukan benar atau salahnya. Terus Kak, kalau misalnya kita punya 2 kali 2 sama dengan 5. Salah dong Kak. Salah. Ya, dengan kita sekali lihat, sekali identifikasi atau sekali melogika, sekali menganalisis, kita itu udah tahu bahwa itu tuh benar atau salah gitu. Itu berarti termasuk pernyataan. Terus Kak, kalau yang kalimat terbuka tuh contohnya kayak apa? Contoh, misalnya Kakak bilang dari Depok ke Bogor itu deket, benar gak? Ini itu belum bisa ditentukan nilai kebenaran atau salahnya. Kebayang ya Math People ya? Jadi kalau misalnya kalimat itu masih ambigu, belum sebuah pernyataan atau fakta yang bisa ditentukan benar atau salahnya, dia termasuk kalimat terbuka. Paham ya Math People ya? Sekarang Kak, yang kedua, tadi kita udah bahas tentang pernyataan, sekarang kita bahas negasi. Negasi itu merupakan sebuah ingkaran atau pernyataan yang dimana dia itu isinya mengingkari pernyataan atau kalimat yang sebelumnya. Sekali lagi aku tekankan ke kalian bahwa logika matematika ini akan sangat-sangat kepake banget buat kalian belajar selanjutnya. Intinya Math People, kalau misalnya kalian itu mau belajar logika matematika, kalian akan bisa melogika dan melakukan analisis dengan baik Math People. Nah, tadi yang pertama kita udah bahas tentang pernyataan. Oke, sekarang yang kedua kita bahas tentang negasi atau ingkaran. Kalian tahu nggak tandanya yang kayak gini nih? Ya, pernah lihat dong pasti. Misalnya kita mau bilang bahwa bumi itu bulat.
bumi itu bulat. Ayo, bisa nggak ini kakak ingkarin? Kakak mau mengingkari ini, kakak mau menyangkal dari kalimat pertama ini. Biasanya kalau misalnya kita rubah ke bentuk negasi, itu akan ada kata-kata tidak benar bahwa. Jadi negasinya, misalnya kita bilang ini kalimat P ya. Nah, kita diminta untuk menentukan ingkaran P. Biasanya kata-kata negasi itu yang paling dominan itu kayak bilang bahwa tidak benar bahwa bumi itu bulat. Ini contoh ya math people ya, nggak usah dihubungkan dengan konspirasi yang ada di luar sana, oke? Nah, selanjutnya math people, kalau kalian belajar logika matematika, kalian akan kenal yang namanya konjungsi. Konjungsi, atau biasanya aku tuh bilangnya ini dan. Memang dan sih manggilnya. Terus habis itu kayak dia tuh tandanya gini loh. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kalian itu mau menyatakan dua kalimat, dua pernyataan ya, dengan kata hubung dan, itu tinggal dikasih tanda ini aja. Nah, intinya konjungsi ini ya dengan tanda topi tadi atau disebutnya atau dibacanya itu dan, di sini bilang bahwa nilai dari konjungsi itu akan benar kalau misalnya keduanya bernilai benar. Nah, dengan tanda topi tadi dan dibacanya itu dan, misal aku punya dua kalimat. Oke ya, dua kalimat. Apa tuh? Misal aku punya kalimat P dan Q. Terus P-nya aku tuh nilainya benar. Q-nya aku itu nilainya juga benar. Nah, si konjungsi ini bilang bahwa jika kalian mempunyai dua pernyataan dengan dua-duanya itu nilainya benar, maka konjungsinya atau P dan Q-nya itu akan ikut benar. Oke? Selain itu salah. Jadi kalau misalnya kalian punya di sini ini benar, satunya salah, ya nanti akan salah. Terus kalau misalnya kalian punya sini salah, sini benar, sini salah lah. Terus kalau kalian punya salah, di sini salah, ya pasti salah dong, makin salah ya nggak? Oke, math people? Kalau kita udah kenalan sama yang namanya konjungsi, pasti kita nggak akan jauh juga dari yang namanya disjungsi. Udah pernah dengar belum math people? Nah, si disjungsi ini adalah kebalikan dari si konjungsi. Tandanya gimana, Kak? Bacanya apa, Kak? Bacanya itu adalah A atau. Tandanya gimana, Kak? Tandanya V gini loh. Oke ya. Nah, kemudian inti dari si disjungsi ini, dia tuh bilang bahwa kalau misalnya P-nya salah, terus abis itu Q-nya itu juga salah, maka kesimpulannya akan salah. Yang lainnya benar. Gimana tuh math people? Sama kayak tadi ilustrasinya bahwa kita punya dua kalimat atau dua pernyataan. Dia bilang intinya kalau misalnya P-nya salah, Q-nya salah, maka P atau Q-nya itu akan bernilai salah. Nah, selain itu nilainya akan benar. Kalau misalnya sini benar, sini salah, ini akan jadi benar. Kalau misalnya sini salah, sini benar, ini akan jadi benar. Terus kalau misalnya benar sama benar, ya apalagi akan jadi lebih benar, ya nggak? Oke, kebayang ya math people ya? Diingat-ingat bahwa konjungsi itu nilainya akan benar kalau kedua kalimatnya benar, yang lainnya salah. Terus kalau misalnya disjungsi itu intinya adalah kalau misalnya kalian punya dua kalimat, dua-duanya salah, maka disjungsinya juga akan salah. Yang lainnya benar. Oke, math people. Nah, soal logika matematika yang paling sering keluar itu ini implikasi. Jika bla 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 bla, maka bla 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 bla. Oke, kebayang nggak? Kita lanjut ke nomor 5. Implikasi. Bacanya gimana, Kak? Terus habis itu tandanya yang mana, Kak? Oke.
Jadi di sini implikasi itu kayak jika titik bla 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 bla, maka titik. Tandanya gimana Kak? Tandanya itu tanda panah gitu loh. Kalau misalnya kalian punya dua kalimat PQ, terus habis itu kalian mau cari implikasinya atau P ke Q. Kalau misalnya kalimat kalian benar, maka implikasinya akan benar. Kalau salah satu dari kalimat kalian salah nih, misal P-nya benar, terus habis itu nanti si Q-nya itu salah, ya udah nanti implikasinya akan salah. Kemudian kalian punya P-nya salah, Q-nya benar, maka implikasinya itu akan benar. Terakhir, kalau misalnya kalian punya dua kalimatnya salah, itu malah nanti implikasinya akan benar. Ini yang paling sering banget keluar sih, jadi kalian inget-inget ini tabelnya aja. Nah, karena kita udah kenalan sama implikasi, sudah pasti di bawahnya akan ada bi-implikasi. Apa tuh Kak? Si bi-implikasi ini gampang banget kalian kenalin karena dia itu pasti ada kata-kata jika dan hanya jika. Tandanya gimana nih? Tandanya itu tanda panah. Tapi karena bi-implikasi, jadi dia panahnya ada dua, kanan kiri. Terus nanti tabelnya gimana Kak? Intinya sama ya, kalau misalnya kalian punya dua kalimat, terus kalimat pertama kalian tuh benar, kalimat keduanya benar, maka nanti P bi-implikasi dari Q itu juga akan benar. Kalau misalnya P-nya kalian benar, Q-nya kalian salah, nanti bi-implikasinya akan salah. Kalau salah, sini benar, berarti nanti bi-implikasinya akan salah. Oke, yang terakhir, kalau misalnya dua kalimat kalian salah, maka bi-implikasinya akan benar. Gimana math people? Sudah kebayang ya? Nah, dengan kalian mengetahui logika matematika ini, kalian itu nantinya akan bisa mengambil keputusan itu dengan detail, tepat sasaran. Oke, math people? Nah, sebenarnya ada beberapa topik lagi nih terkait si logika matematika, yaitu ada dua pernyataan yang majemuk atau ekuivalensi. Berarti yang ketujuh nanti kita akan bahas. Mungkin untuk pembahasan si logika matematika sampai situ dulu ya math people, sampai bi-implikasi dulu. Kemudian nanti akan aku buatkan part 2-nya. Kita juga akan bahas tentang ekuivalen, kemudian kita bahas tentang converse, kita bahas inverse, kita bahas juga tentang kontraposisi, dan terakhir kita juga akan bahas penarikan kesimpulan. Ada modus tollens, modus ponens, kemudian ada silogisme math people. Oke math people, I hope you enjoy this video. Jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya math people. Jaga moodnya buat tetap belajar matematika. Salam math mood dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh math people. Selamat belajar matematika ya.